Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uli Salsabila akan mempresentasikan tentang Corporate Social Responsibility yang akan dibantu oleh ketiga teman saya, yaitu Justin Gian, Zulfa Latifah, serta Aditya Rizky. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu Corporate Social Responsibility? Jadi CSR itu sendiri adalah komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Jadi bekerjanya itu bukan dengan para karyawan perusahaannya aja, tapi keluarga karyawan tersebut, komunitas setempat di perusahaan, bahkan komunitas secara keseluruhan juga ikut tergabung nih dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan. Ngomongin soal CSR tadi, kita ngambil salah satu contoh perusahaan di Indonesia yang udah terkenal banget dan pastinya berpengaruh di bidang perekonomian, yaitu perusahaan Pertamina. Mungkin teman-teman udah tahu kalau perusahaan Pertamina adalah perusahaan milik negara yang bergerak di bidang energi, meliputi minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan. Baik, kita lanjutkan dengan tujuan Corporate Social Responsibility dari perusahaan Pertamina. Perusahaan ini memiliki tujuan yang strategis, yang adalah meningkatkan reputasi dan kredibilitas Pertamina melalui kegiatan TJSL atau tanggung jawab sosial lingkungan yang terintegrasi dengan strategi bisnis. Untuk mewujudkan tujuan ini, Pertamina mengimplementasikan strategi-strategi besar. Strategi yang seperti apa? Yaitu saling memberi manfaat yang berkelanjutan, prioritas wilayah operasi dan daerah terkena dampak, pengembangan energi hijau sebagai tanggung jawab terhadap dampak operasi, serta sosialisasi dan publikasi yang efektif dengan mengedepankan aspek lingkungan, baik alam dan masyarakat sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia. Selanjutnya, kita bahas mengenai ruang lingkup kegiatan CSR perusahaan Pertamina. Komitmen Pertamina dalam melaksanakan TJSL diwujudkan dalam berbagai kegiatan CSR yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, manajemen bencana, maupun bantuan khusus. Realisasi kegiatan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja fungsi CSR Pertamina, baik di kantor pusat, unit operasi, maupun anak perusahaan. Beberapa kegiatan, khususnya di bidang pendidikan, dilakukan bersama dengan Pertamina Foundation di bawah payung tema Pertamina Sobat Bumi. Pertamina mengimplementasikan program CSR untuk tujuan People, Planet, and Profit atau 3P. Tujuan ini menjadi fokus Pertamina dalam menjalankan operasinya, di mana produk-produk yang dikembangkan dan jasa yang diberikan peduli terhadap kelestarian lingkungan, khususnya bumi, untuk kepentingan dan masa depan generasi yang akan datang. Pertamina sendiri memiliki 4 pilar CSR atau Corporate Social Responsibility yang utama, yakni Pertamina Cerdas dalam bidang pendidikan, Pertamina Sehati dalam bidang kesehatan, Pertamina Hijau dalam bidang lingkungan, dan yang terakhir adalah Pertamina Berdikari dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Program-program CSR yang dikembangkan oleh Pertamina diantaranya Biodiversity. Biodiversity merupakan program CSR lingkungan yang berhubungan dengan keanekaan bentuk kehidupan di bumi, interaksi di antara berbagai makhluk hidup, serta dengan lingkungannya. Berbagai program unggulan biodiversity ini menjadi wujud nyata komitmen Pertamina untuk tumbuh bersama alam. Sebab alam dan kekayaan hayati merupakan anugerah yang harus terus dijaga dan dilestarikan. Program lainnya yaitu program kemitraan atau SMIPP. SMIPP merupakan upaya Pertamina untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri. Program ini dilakukan dengan menyalurkan dana pinjaman, pendampingan, serta pembinaan usaha. Program selanjutnya ada Employee Volunteerism yang telah melahirkan komunitas
Relawan Pertamina peduli yang berperan aktif menjadi garda terdepan dalam setiap tanggap darurat bencana, agar pendistribusian bantuan menjadi lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan korban. Program selanjutnya ada program Pertamina Sehati. Di program ini terdapat 3 program unggulan yang sudah dijalankan, yaitu pos pelayanan terpadu, penanganan gizi buruk, dan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Lalu ada program Pertamina Scholarship. Program scholarship ini merupakan bentuk peran sosial Pertamina untuk turut serta mendukung pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional, khususnya bagi masyarakat yang lebih membutuhkan. Program ini dikemas dalam beasiswa, sekolah 3T, pendidikan khusus, dan lainnya. Selanjutnya ada Pertamina Village atau Desa Binaan Pertamina yang merupakan program pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasi perusahaan dengan memanfaatkan potensi lokal yang bertujuan untuk kemandirian masyarakat. Dan contoh yang terakhir, ini ada program CSV. Program ini menitik beratkan pada kemandirian ekonomi para generasi muda, pelajar, dan para pelaku usaha kecil. Program CSV ini dijalankan dengan 2 program utama, yaitu Enduro Student Program atau Enduro Entrepreneurship Program dan Kampung Bright Gas. Oke, selanjutnya ada tentang etika manajerial. Nah, dari definisinya sendiri, etika itu merupakan suatu peraturan dan prinsip yang mendefinisikan tindakan benar dan salah. Nah, di sini etika manajerial yang dianut oleh Pertamina ada 2. Sedangkan pandangan tentang etika tuh ada 4. Yang pertama ada pandangan utilitarian, pandangan hak, pandangan teori keadilan, dan yang terakhir pandangan teori kontrak sosial terpadu. Nah, yang dianut oleh Pertamina sendiri ada 2 teori. Yang pertama ada teori keadilan, yaitu mengikuti seluruh peraturan dan perundang-undangan di bidang hukum yang berhubungan dengan kelestarian lingkungan guna melindungi kepentingan para pemercaya dan hak karyawan. Selanjutnya ada tentang teori kontrak sosial terpadu, yaitu berdasarkan faktor empiris, yaitu apa yang ada, dan juga faktor normatis, apa yang seharusnya, Pertamina sudah menyesuaikan perusahaannya dengan memanfaatkan sumber daya alam secara maksimal tanpa merusak ekosistem yang ada. Oke, yang selanjutnya ada analisis perilaku etis dan non-etis. Perilaku etis dan non-etis sendiri dapat dilihat dari 5 faktor. Yang pertama adalah tingkat pengembangan moral, karakteristik individual, variabel struktural, budaya organisasi, dan intensitas masalah. Yang pertama, tingkatan pengembangan moral. Tingkatan pengembangan moral sendiri terdapat 3 level, yang masing-masing memiliki 2 tingkatan. Nah, pada setiap tingkatan ini, penilaian moral seseorang semakin tidak tergantung pada pengaruh dari luar dan lebih terinternalisasi. Dari analisis kami, tingkatan pengembangan moral dari Pertamina sendiri memasuki tingkatan prakonvensional dan konvensional. Tingkatan prakonvensional adalah tingkatan yang mengikuti peraturan untuk menghindari hukuman fisik dan mengikuti peraturan hanya bila sesuai dengan kepentingan pribadi. Lalu ada tingkatan konvensional, yaitu hidup sesuai dengan ekspektasi orang-orang di sekitar Anda dan menjaga tatanan konvensional dengan memenuhi kewajiban yang telah Anda setujui. Selanjutnya ada karakteristik individual. Karakteristik individual memainkan peran dalam menentukan apakah seseorang berperilaku secara etis. Karakteristik individual ada 2 poin. Yang pertama ada tentang nilai dan kepribadian. Dari analisis kami, Pertamina memiliki nilai serta ego strength tinggi dalam mempertahankan perusahaan.
Nilai yang dimaksud merupakan keyakinan dasar tentang apa yang benar dan apa yang salah. Sedangkan ego strength merupakan kepribadian, yaitu merupakan ukuran kepribadian dari kekuatan keyakinan seseorang. Selanjutnya ada variabel struktural, yaitu memiliki struktural formal sesuai aturan dan mempunyai tujuan penilaian kinerja, alokasi penghargaan sesuai etika. Selanjutnya ada budaya organisasi. Nah, dari Pertamina sendiri, budaya organisasinya mengikuti manajemen berbasis nilai atau value based management, yaitu bentuk manajemen di mana nilai-nilai organisasi memandu karyawan dalam cara mereka melaksanakan pekerjaan mereka. Nah, tujuan manajemen berbasis nilai ini yang pertama adalah menuntun keputusan dan tindakan para manajer, lalu membentuk perilaku karyawan, mempengaruhi upaya pemasaran, membentuk semangat tim, mengembangkan nilai bersama. Nilai organisasi tercermin dalam keputusan dan tindakan para karyawan. Setelah itu yang terakhir ada intensitas masalah. Nah, dari Pertamina sendiri berusaha meminimalisir dampak serta kerusakan yang dihasilkan perusahaannya. Karena semakin besar intensitas masalah, maka semakin penting juga atau semakin berarti juga masalah tersebut untuk diperhatikan gitu. Nah, yang terakhir ada komitmen dari Pertamina. Pertamina berkomitmen untuk senantiasa memprioritaskan keseimbangan dan kelestarian alam, lingkungan, dan masyarakat. Pertamina menetapkan beberapa inisiatif strategis sebagai wujud komitmennya, antara lain pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan melalui pendidikan, perubahan perilaku, pola pikir, serta pelatihan keterampilan dan juga kesehatan. Lalu berwawasan pelestarian lingkungan. Selanjutnya terkait strategi bisnis. Dan yang terakhir, dilaksanakan secara tuntas, termasuk juga penyediaan prasarana, perubahan pola pikir, perilaku, tata nilai, dan membekali dengan pengetahuan atau keterampilan. Setelah itu Pertamina mengelola kegiatan tanggung jawab sosial lingkungan yang mencakup program Corporate Social Responsibility atau CSR, yaitu program Bina Lingkungan atau IBL dan program kemitraan atau PK. Oke, mungkin sekian itu aja yang dapat kelompok kami sampaikan dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga apa yang kami sampaikan bisa mudah dipahami dan juga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.